Mamang Dono, coba kamu perhatikan. Bukankah yang di depan mata kita itu adalah Santadewa, prajurit pilih tanding yang pernah mengalahkan Awake Dewek, Mamang Dono? Kata Ki Mamang Murka kepada adiknya. Lalu Mamang Dono sejenak pun memperhatikan secara seksama. Lalu ia pun berkata kepada kakaknya Mamang Murka, memang betul sekali, Kang. Tampaknya laki-laki yang seperti celurit itu memang Ki Santadewa. Dan yang perempuan itu adalah kekasihnya, Saraswati kalau tidak salah. Kita tidak harus bayah-bayah, Kang, mencari orang itu. Di hutan yang wingit ini kita bantai saja orang itu. Hitung-hitung balas dendam kekalahan kita yang dulu, Kang. Kata Mamang Dono kepada kakaknya Mamang Murka. Lalu kedua makhluk jahat kakak beradik itu pun mendekat kepada Ki Santadewa. Orang ini berusaha menggertak Ki Santadewa dan Nyi Saraswati. Beberapa saat kemudian Ki Santadewa dan Nyi Saraswati pun terbelalak. Pendekar ini kaget dengan datangnya suara yang menggelegar ibarat petir yang sedang menyambar. Santadewa, kikuk kikuk kikuk, dan kau Saraswati, rupane anak ulam marni gebuk. Sekarang wis mangsane kamu mati nang tanganku, Ki Santadewa. Sepasang prajurit pilih tanding dari Singosari, berani-beraninya kamu mengusik persembunyianku di hutan wingit ini. Siki wis mangsane modar dirimu. Hahaha. Terdengar suara yang garang itu pun menggelegar, memekikkan telinga Ki Santadewa dan Nyi Saraswati. Secara bersama-sama Ki Santadewa dan Nyi Saraswati menoleh dengan adanya suara yang bernada garang itu. Dan ternyata dua sosok misterius dengan berpakaian jubah serba hitam itu adalah orang yang tidak asing di mata Santadewa dan Nyi Saraswati. Karena kedua orang itu adalah buronan dari kerajaan Singosari yang pernah berkhianat dan mencoba membunuh Raden Jayakatwang. Karena kedua orang itu bermimpi ingin menjadi raja di kerajaan Singosari. Dan saat itu yang bisa mengalahkan dan memukul keluar dari kerajaan Singosari adalah Ki Santadewa dan Nyi Saraswati. Pucuk dicinta ulam pun tiba. Begitulah pepatah mengatakan. Mamang Murka dan adiknya Mamang Dono begitu dendamnya dengan Ki Santadewa dan Nyi Saraswati yang pernah mengalahkannya pada waktu yang lampau. Adikku Mamang Dono, kamu arep milih sing endi ki? Arep milih Santadewa sing kaya celurut apa Saraswati, adikku? TKD birang-birang bulan Awake Dewek tidak oleh mangsa. Jan wis ngelih banget ya. Adikku Mamang Dono. Kayane di brongos bae wong loro iki wis enak banget, adikku. Ora usah disembelih disit ora apa-apa. Kesuwen adikku. Kok cepet-cepet bae ngumpulna kayu sing garing. Ben wong loro piye diobong bae, dibrongos bae engko terus dipangan Awake Dewek. Kayane leom banget, adikku, kata King Mamang Murka dengan nada geram kepada adiknya. Kikuk lakiku, kikuk, bener banget gue, Kang. Tapi menurut gue ya bodoh kakangnya bae api kepriwe, Kang, jawab Mamang Dono. Tapi anggar aku oleh usul kakangnya, kayane api kasih dibrongos kue Santadewa bae, Kang. Mbok ora entong mengko Awake Dewek kewaregen kebelendingen mengko malah Awake Dewek modar, Kang. Kikuk kaya kue kakangnya.
Sambung Mamang Dono dengan nada yang berceloteh. Kuktik, kok pancen bener adikku sing paling pinter Mamang Dono. Kok bener gue dadi sing dibrongos sing lanang bayah, saut Mamang Murka dengan gembira. Kiko kala kakang, cocok malet sok kakang. Tapi kayaknya aku li usul siji maning apa ora kakang? Kakang Mamang Murka yang tercinta kakang. Jawab Mamang Dono. Oh halah, arep usul apa maning kok adikku kari ngomong bae sing apa? Aku kakangmu ki mesti setuju adikku. Jawab Mamang Murka dengan gembira. Kiko lagi kiko kang. Kiko kang. Awake dhewek kan urip nang dalam hutan wis suwe kang. Ora ana wadona nang hutan kang. Anane wong wadon kan angger awake dhewek nyulik perawan kampung kang. Bae rasane perawan-perawan kemencur kang. Dadi kayane mambu amis kang. Ora kepenak kang. Dadi angger aku oleh usul Ni Saraswati kayak aja dipateni kang. Sayang kang teleng kayak pokoknya kang. Bahenol kang. Apa reman-eman kang. Mengko ngeroro dipateni gue nggo bojone awake dhewek bae sing apa kang. Jawab Mamang Dono dengan mata yang gemerlap. Iya wis adikku kok pancen sing paling pinter aku setuju karo usulmu kowe. Kok pancen pinter banget adikku. Iya Saraswati nggo gentenan bae ya. Engko ngguri sanggerawan. Angger aku ngguri sangger wengi. Cocok kowe adikku, cocok. Sanggah Mamang Murka dengan nada yang bunga. Mendengar ocehan yang melecehkan kasihnya itu, Ki Santadewa seketika marah besar. Hatinya terbakar, ingin cepat-cepat melenyapkan kedua makhluk jahat di hadapannya. Kurang ajar kalian. Langkai dulu mayatku Mamang Murka dan kau Mamang Dono. Kau ini memang dasar bajingan. Tidak pakai peri kemanusiaan kalian semua. Gertak Ki Santadewa dengan tubuh yang gemetaran. Dan setelah itu terjadilah pertempuran yang maha dahsyat. Saling adu kesaktian dan saling adu ajian. Ki Santadewa bertarung dengan Ki Mamang Murka, sedangkan Ni Saraswati bertarung melawan Ki Mamang Dono. Karena dahsyatnya adu kesaktian itu, sehingga suara ledakan pertempuran terdengar dari perkampungan. Lalu kemudian banyak penduduk kampung yang penasaran, ingin melihat pertempuran itu dari dekat. Sementara Ki Baureksa tidak bisa membendung maksud kedatangan para warga itu. Warga yang penasaran semakin mendekat pada ajang pertempuran dua pasang pendekar pilih tanding itu. Tampak Mamang Murka dengan kuda-kuda penuh hendak mengeluarkan ajian beledek ngampar andalannya. Dan saat ajian itu dilontarkan, dengan gesit Ki Santadewa menghindarinya. Dan akhirnya, tanpa disadari jurus maut yang berbentuk bola api itu pun bak anak panah secepat kilat mengenai beberapa warga yang sedang menyaksikan pertempuran hingga meregang nyawa seketika. Ki Baureksa yang pada saat itu berjaga di situ lalu melarang para warga agar jangan terlalu dekat melihat pertempuran itu. Khawatir akan ada korban lebih banyak lagi karena ajian nyasar dari para pendekar sakti yang sedang bertempur. Singkat cerita, setelah pertempuran itu berlangsung lama, masing-masing telah mengeluarkan aji pamungkasnya. Dan akhirnya pertarungan itu pun berakhir. Dimenangkan oleh Ki Santadewa dan Ni Saraswati. Warga Pedukuhan Bulu pun mengeluh-elukan sepasang pendekar yang telah berhasil membasmi biang kerok persuan di kampungnya. Sementara itu,
mayat Ki Mamang Murka dan Mamang Dono yang tewas dan hangus terbakar terkena ajian Traju Ngampar milik Ki Santadewa. Pakaiannya tampak terbakar habis, geseng rumpeng, dan telanjang bulat. Akhirnya kedua jasad penjahat yang lama bercokol menyatronik Pedukuhan Bulu itu pun dikubur tanpa dibungkus. Dikubur dalam keadaan telanjang bulat alias wuda gandrang. Dan sebagai pengingatnya, kemudian makam itu dinamakan makam si Buddha. Bukan agama Buddha, melainkan berasal dari kata Wuda atau dari bahasa Jawa yang berarti telanjang bulat tanpa busana. Makam itu berada di tepi Kali Onggok RT 4 Dusun 1 Desa Pingit. Sedangkan jenazah para warga yang terkena ajian Ki Mamang Murka yang menyasar mengenai warga hingga tewas, lalu dikuburkan di daerah terlarang di mana Nyi Saraswati telah menghimbau Ki Baureksa agar menjaga warganya untuk tidak menyaksikan pertempuran terlalu dekat. Akan tetapi karena banyaknya warga yang berdatangan, akhirnya Ki Baureksa tidak kuat membendung. Keinginan warga itu pun akhirnya tidak kuat dibendung oleh Ki Baureksa, dan akhirnya beberapa warga menjadi korban pertempuran itu. Dan akhirnya warga yang berjatuhan menjadi korban akibat ajian nyasar para pendekar, lalu dimakamkan di daerah terlarang. Dan sampai sekarang makam itu pun dinamakan makam larangan. Makam ini terletak di Pingit Wetan RT 3 Dusun 1 Desa Pingit. Kurang lebih berjarak 200 meter di sebelah barat makam si Buddha. Dan setelah prosesi penguburan para warga yang menjadi korban di pemakaman larangan, warga Pedukuhan Bulu masih berkumpul. Dan di situ Ki Santadewa angkat bicara. Sagunging para rawuh saking Pedukuhan Bulu, kawula sampun netepi janji amargi ribet ingkang wonten ing Pedukuhan Bulu mriki. Lan ingkang sejatosipun inggih menika wau namung lagu labutipun Ki Mamang Murka lan Ki Mamang Dono. Sanes gendruwo saha sanes setan gentayang. Mugi Pedukuhan Bulu kapingajengipun saged urip tentrem, ayem tebih saking sampe kala. Ki Santadewa dan Nyi Saraswati, kalau tidak keberatan kami beserta warga bermaksud mengajak kalian pulang ke Pedukuhan Bulu. Sungguh pun kami semua merasa kecil di hadapanmu. Kalian adalah pendekar pilih tanding, dan sepantasnya lah kalian berdua yang patut memimpin di Pedukuhan Bulu. Kami semua akan patuh dan taat dengan perintah-perintahmu. Sambung Ki Baureksa berharap Ki Santadewa dan Nyi Saraswati mau pulang ke Pedukuhan Bulu dan mau menjadi sesepuhnya di sana. Sejenak Ki Santadewa mendekati Ki Baureksa dengan disertai senyum yang arif dan bijaksana. Lalu Ki Santadewa pun berkata, "Terima kasih Ki Baureksa. Pulanglah kalian. Bawa wargamu kembali ke Pedukuhan Bulu. Aki ini masih pantas jadi pemimpin di sana. Biarkan saya dan Nyi Saraswati tetap di sini. Kami akan membuka hutan wingit ini menjadi pemukiman. Kami akan mengasingkan diri di sini, mengabdikan jiwa raga kami di sini. Kami akan jadi suami istri dengan Saraswati sampai tua, bahkan sampai mati di sini. Dan kami akan mendirikan hutan wingit ini menjadi sebuah keperkampungan. Untuk itu, sampaikan pada semua warga bahwa hutan wingit ini sudah tidak wingit lagi, sudah tidak angker lagi. Dan sejak saat ini dan ke depan, apabila hutan ini kelak sudah menjadi perkampungan, maka akan kami beri nama Kampung Pingit," kata Ki Santadewa dengan tenang. Singkat cerita, akhirnya Ki Baureksa pun membawa pulang warganya kembali ke Pedukuhan Bulu. Sementara Ki Santadewa dan Nyi Saraswati dengan sekuat tenaga berbuah alas wingit yang telah diganti nama menjadi Kampung Pingit. Waktu pun terus berjalan.
Tanpa mengenal lelah, Kisanta Dewa beserta istrinya Saraswati membangun padepokan, membangun pemukiman. Sebagai balas budi, Ki Reksa bersama-sama dengan warga Pedukuhan Bulu pun membantu kerja keras Kisanta Dewa dan Saraswati. Beberapa warga dari Pedukuhan Bulu akhirnya banyak yang menjadi pengikut dan bermukim dengan Kisanta Dewa, menjadi warga Kampung Bingit. Lambat laun daerah ini berangsur berkembang menjadi sebuah perkampungan yang damai, makmur berkat bimbingan Kisanta Dewa dan Nyi Saraswati. Cuma sayangnya Kisanta Dewa dan Nyi Saraswati bertahun-tahun menginginkan anak, tidak jua dikasih keturunan. Semakin hari keduanya tampak mulai menua. Harapan memiliki keturunan pun sirna. Nyi Saraswati hanya pasrah di padepokannya. Sedang Kisanta Dewa dengan sisa-sisa tenaganya yang lelah dan senja, bersama-sama warga masih semangat membuka hutan sebelah utara Kampung Bingit untuk dijadikan pemukiman para warga pengikutnya. Hingga suatu ketika Kisanta Dewa jatuh sakit dan akhirnya wafat pada tahun 1786 dan dimakamkan oleh pengikut setianya dengan pemakaman sepanjang 5 meter di daerah tebing Sungai Pekacangan. Dan sekarang pemakaman tersebut terkenal dengan nama makam Jaga Satru, dengan penunggu setia seekor kera putih kesayangan Kisanta Dewa semasa hidupnya. Merasa kesedihan yang teramat sangat ditinggal suami, akhirnya Nyi Saraswati memilih mengasingkan diri. Nyi Saraswati bertapa pada sebuah tempat yang masih dianggap keramat dan diikuti oleh hewan kesayangannya, yakni seekor kuda yang bernama Suraserani dan seekor jago yang bernama Liringgali. Hingga akhirnya di suatu ketika warga mendapati Nyi Saraswati dan hewan kesayangannya itu meninggal di bawah pohon katilampok, tempat di mana Saraswati bertapa. Akhirnya oleh segenap warga Nyi Saraswati dimakamkan di situ bersama dengan hewan kesayangannya dengan makam sepanjang 5 meter. Nyi Saraswati wafat pada tahun 1789 dan sampai sekarang makam tersebut terkenal dengan kuburan keramat yang letaknya berada di RT 2 Dusun Kerajaan Desa Bingit.